dikaruniai panjang usia, dikaruniai sehat walafiat. Seiring dengan tambahnya usia, seiring itu pula kita bertambah dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum berniat i'tikaf, kami persilahkan di dalam hati niat i'tikaf. Umpama tidak mendapatkan sedikit tambahan ilmu dari majelis kami ini, mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan fadilah keutamaan ibadah i'tikaf. Bapak Ibu sekalian, tadi saya tanya kajian kita ini berapa menit? Katanya sampai isyraq, sampai syuruk. Betul Bapak Ibu ya? Berarti masih kurang berapa menit ini? Hampir 60 menit. 55 menit. Kita duduk di masjid 55 menit ini lama atau sebentar, Pak? Ibu, lama atau sebentar, Bu? Salah, lama itu, Bu. Lama. Kalau kita duduk di depan HP 55 menit nggak terasa. Kalau di masjid lama untuk zaman akhir ini, Pak. Mudah-mudahan kita tergolong sesuai dengan nama masjid, kelak akan mendapatkan pintu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagi yang berkenan melihat Al-Quran, kajian kami adalah tadabburul Quran. Monggo yang muda yang lihat Al-Quran, baik langsung pakai mushaf atau pakai HP, monggo Ibu. Terambil dari surat As-Sajdah, juz 21 surat ke-32. Surat As-Sajdah, juz 21 surat ke-32. Surat ini tidak asing bagi kita yang pernah haji atau ibadah umroh. Biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Madinah, setiap sholat subuh imamnya yang paling banyak adalah membaca surat As-Sajdah. Sehingga ada sujud tilawahnya. Yang kita membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu dan seterusnya. Mudah-mudahan yang belum pernah ke Tanah Suci segera bisa haji dan umroh. Yang sudah ke sana mudah-mudahan bisa mengulang kembali dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Saya nazar apabila Palestina sudah merdeka, saya dengan istri mau ke Palestina lagi dengan jamaah Masjid Miftahul Jannah. Setuju ya Pak ya? Nanti kalau ada pengumuman Palestina merdeka, jenengan cari travel yang arah ibadah haji umroh plus Masjidil Aqsa. Luar biasa. Kalau kita tidak pakai haji umroh langsung Masjidil Aqsa saja, biasanya pakai 3 negara. Mesir, Palestina, sama Yordania. Syukur-syukur nanti bisa ke Suriah. Insya Allah. Di sana peradabannya luar biasa. Dulu namanya zaman Nabi Muhammad SAW itu Syam. Kita pernah mendengar baginda Ar-Rasul pada usia yang ke-12 diajak pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam, istilahnya Syam. Lah Syam sekarang ini sudah terbagi menjadi 4. Ada Syria atau Suria, ada Libanon, ada Yordania, ada Palestina. Ya dulu itu jadi satu Pak. Cuman biasanya penyakitnya orang Islam, kaum muslimin ini sulit untuk bersatu Pak. Mudah-mudahan ketakmiran Masjid Miftahul Jannah dohir batin bersatu dalam kebersamaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca Fatihah ditujukan kepada saudara-saudara kita yang ada di berbagai negara, yang tertindas,
yang minoritas, utamanya yang ada di Palestina dan Suriah. Mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan kekuatan iman, dan mudah-mudahan utamanya Palestina segera dikaruniai kemerdekaan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dikaruniai kemerdekaan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Silahkan dipirsani ayat ke-18 surat As-Sajdah. Ini temanya sesuai dengan yang ditanyakan adalah apa bedanya atau adakah sama antara orang mukmin dan orang fasik, antara orang yang ahli taat dan ahli maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun amman ladhina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amman ladhina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Shadaqallahul 'azim. Seorang pakar tafsir kontemporer, Profesor Dr. Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sobuni, yang baru wafat kisaran 3 tahun yang lalu, pernah datang ke Malang di UIN. Beliau adalah guru besar yang ada di Mesir, Grand University Al-Azhar. Beliau dalam tafsir terkenalnya Sofwatut Tafasir, berkenaan dengan Al-Quran surat As-Sajdah ayat ke-18, beliau antara lain memberikan interpretasi afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Adakah sama antara orang yang mukmin dan orang yang fasik? Dalam tafsir beliau, adakah sama antara orang yang ahli taat dan ahli maksiat? Mukmin artinya ahli taat, fasik artinya ahli maksiat. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, adakah sama antara orang mukmin dan orang fasik? Artinya antara orang yang ahli taat dan ahli maksiat. Kira-kira jawabannya bagaimana, Pak? Tidak sama. La yastawun, tidak sama. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kok bertanya, Pak? Adakah sama antara orang yang mukmin dan orang fasik? Tapi dijawab sendiri oleh Allah di penghujung ayat, la yastawun, tidak sama. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan di sini kata Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sobuni mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, untuk memberikan kemudahan kefahaman. Jadi penjelasan itu apabila diberi bentuk pertanyaan dahulu, itu lebih mudah, Pak. Yang kedua, karena kadang-kadang di antara kita ini mempunyai muskilah. Bagaimana tidak problem, Pak? Di lingkungan kita kadang-kadang ada orang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah taubat. Tapi ekonominya kelihatannya lancar, jabatannya menggunung, jarang sakit, umpama sakit mudah sembuh. Enggak begitu secara zahir ada masalah.
Tapi di sisi lain, kadang-kadang ada orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, bahkan itu hidupnya kayak berat gitu. Pernah ngeliat nggak gitu? Di Batu ada gitu tuh Pak. Di lingkungan Masjid Miftahul Jannah ada nggak? Jadi yang ahli ibadah kelihatannya ekonominya seret Pak. Banyak masalah, banyak musibah, banyak ujian. Tapi yang tidak pernah ibadah, hidupnya kayak lapang gitu. Ada nggak gitu? Ibu pernah ngeliat nggak begitu di lingkungan kita? Ada insya Allah Pak. Di mana-mana ada itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertanya, apa sama? Di sisi lain ada orang yang ahli ibadah, hidupnya kayak enak gitu loh Pak. Hidupnya kayak damai, sejahtera, nggak banyak masalah, nggak pernah nyari uang, uang datang sendiri Pak. Dia tidur itu loh ditunggu uang Pak. Orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Tapi di sisi lain, orang yang ahli maksiat ada yang hidupnya fakir, banyak kesempitan, banyak musibah. Artinya apa? Orang yang baik punya potensi lapang, tapi juga ada yang sempit. Di sisi lain, orang yang fasik, ahli maksiat, mereka ada yang hidupnya miskin, sempit, banyak masalah, tapi tidak sedikit mereka juga lapang. Loh, kelihatannya kan sama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat cerdasnya, ya bukan berarti Allah itu cerdas ya, luar biasa, memberikan penjelasan kepada kita. Kelihatannya kok sama ya. Orang baik Bapak Ibu punya potensi hidupnya kelihatannya lapang, juga kelihatannya kadang-kadang sempit. Orang yang jelek dalam arti menurut syariat, nggak pernah ibadah, ada yang kelihatannya lapang pun juga ada yang kelihatannya sempit. Bisa diterima maksud saya Pak ya? Kalau kita umpama bertanya begitu, dijawab oleh Allah, la yastawun, tidak sama. Kenapa Allah itu kok bertanya begitu? Sebab yang nggak tahu itu bukan Allah Pak. Kadang-kadang kita yang nggak tahu Pak. Apa aku sholat jamaah bolak-balik koyok gak jodoh. Problemku pancet, dongaku wis tak panjatno 5 tahun pancet. Ada nggak kira-kira nafsu kita yang kadang-kadang ngomong gitu Pak? Kalau nggak ada saya nggak yakin Pak. Munir saja kadang-kadang saya doa itu kadang-kadang bosen nih Pak. Jadi kan pernah bosen Pak? Saya pribadi kadang-kadang bosan Pak. Tapi meskipun bosan tetap kami lakukan sebab itu bagian dari ibadah. Allah senang Pak melihat hambanya yang berdoa. Apalagi Allah Maha Kaya. Kita minta itu senang. Pasti Allah memberikan yang terbaik. Kita barusan punya rezeki Pak. Panjenengan punya rezeki nomplok 12 miliar. Terus istri panjenengan minta sesuatu. Yang diminta itu baik Pak. Anak panjenengan yang barusan semester 3 minta ganti motor. Sebab tahu ayahnya barusan dapat rezeki berapa tadi? 50 miliar Pak. Kira-kira orang tua mengganti motornya anak, mengganti gelangnya istri, senang atau berat Pak? Senang. Soalnya apa? Kita posisi punya yang kita berikan Pak. Lah Allah itu maha dahsyat kayanya luar biasa. Kalau hambanya yang dicintai minta, senang nggak? Kita ingin suatu saat ke Maroko, ke Spanyol, ke Eropa, tafakur tentang kekuasaan Allah. Barusan dapat rezeki berapa miliar tadi? 100 miliar. Kira-kira kita diajak oleh anak kita yang terakhir, Pak, Ayah, bagaimana kalau kita sekali-kali wisata ke Spanyol yang yang dahulu itu syarat dengan peradaban Andalusianya,
Ini ada paket dengan Maroko. Murah Pak, hanya 47 juta online sudah. Kira-kira panjenengan senang nggak mengikuti apa yang diminta oleh anak kita? Saya ngatakan ini soalnya saya barusan dari sana gitu loh Pak. Jadi jenengan tak beritahu kalau saya sudah pernah ke Spanyol gitu loh. Jadi saya kalau menerangkan tentang Andalusia, Cordoba, agak fasih, menerangkan tentang makamnya Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Palestina, Yordania, tempatnya para syuhada Muktah, Mesir, jasadnya Fir'aun, fasih, wong pernah ke sana. Saya beritahu jenengan biar mantap kalau ngaji sama saya gitu loh Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tak kenal maka tak sayang. Ibu bapak sekalian, dikatakan kadang-kadang pertanyaan itu bukan karena yang tanya nggak tahu Pak, tapi yang ditanya yang tidak tahu. Saya kasih contoh. Kita punya anak usia kelas 3 SD Pak. Anak kita ini diminta oleh istri kita, nak tolong ibu belikan cabai Lombok. Enak bahasa Jawa aja ya. Jadi kan kayaknya yang banyak asli desa kok Pak kayaknya ini ya. Nak, tolong ibu tukokno Lombok, bapak jaluk disambelno. Tuku nok nggone ujah kono lho nak. Oh nggih ibu, dikasih uang 5.000 melayu Pak. Ibu ngenteni Lombok, bapak ngenteni sambel. Tengah-tengah perjalanan pulang sambil bawa kresek isi Lombok, ada tanda bedes, ketek ogleng, tung tung dung, tung tung dung, tung tung dung, tung tung dung, dung. Kira-kira anak kelas 3 ini ikut terlihat atau enggak Pak? Dia ikut gabung sama teman-temannya lihat tanda pedes. Lali nek bapak ngenteni sambel, ibu ngenteni. Begitu nyampe rumah, ibu rondok setengah duko, agak marah. Nak, opo tokone Yujah pindah nok Blitar anak? Bisa diterima maksud saya? Kira-kira pindah ke Blitar enggak ini? Enggak kan? Ibunya sudah tahu kalau Yujah itu masih tempat di situ. Tapi kenapa ibunya tanya, nak, opo tokone Yujah pindah nok Blitar anak? Ini yang nggak ngerti orang tuanya atau anaknya Pak? Anaknya yang nggak, kok gak ngerti sih nak, gue nak, nek bapak mau ngenteni sambel, ibu ngenteni. Bisa diterima ya? Jadi yang nggak ngerti itu bukan Allahnya Pak, kita yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti bukan orang tuanya, anak yang jenis sing durung. Baik, Allah bertanya, afa mangkana mu'minan kamangkana fasiko la yastawun, tidak akan pernah sama Pak. Kalau di dunia boleh jadi sama Pak. Orang jahat, maaf, panjenengan pernah mendengar seorang pujangga Jawa Islam namanya Ronggo Warsito ketiga. Nama aslinya adalah Muhammad Bagus Ridwan. Beliau wafat tahun 1807. 1807 yang lalu beliau wafat, pernah mengatakan zaman iki koyo wis zaman akhir. Malah koyo wis akeh wong edan, sing gak edan ora keduman. Terusnya beliau mengatakan wong bener denger-denger, wong salah bunga-bunga, wong apik ditampik-tampik, wong jahat munggah pangkat. Akeh udan salah mongso, akeh perawan podo tuwo, kata beliau. Itu sekitar 1800 tahun yang lalu disampaikan demikian. Wong bener denger-denger, wong salah bunga-bunga. Jirine Uma Irama, yang benar di penjara, yang salah cepetan apa? Zaman ngotot sampean bantu saya ini. Bu, terus Uma Irama ya napa Bu? Yang benar di penjara, yang salah tertawa atau senyum itu Pak. Itu tidak rahasia buat kita Pak. Lalu bagaimana dengan apa yang pernah dikatakan orang-orang tua kita, wong apik ketitik, wong olo ketoro. Pernah dengar gitu Pak ya? Wong apik ketitik, wong olo ketoro.
Itu pasti terjadi 1000% nanti di akhirat, Pak. Wong apik ke titik, wong olo. Kalau di dunia belum tentu, Pak. Malah wong bener denger-denger, wong salah bunga-bunga. Wong apik ditampik-tampik, wong jahat munggah pangkat. Itu di dunia. Tapi kalau nanti di akhirat, demi Allah, wong apik ke titik, wong olo ketoro, pasti itu, Pak. Ya, kalau sekarang kadang-kadang pejabat kita, tetangga kita, saudara kita berbuat dolim kepada kita, kadang-kadang nggak tampak, tapi kadang-kadang juga ditampakkan, Pak, kejahatan mereka, hukuman mereka tampak, Pak. Tapi kadang-kadang tidak. Tapi kalau nanti di akhirat pasti la yastawun, tidak akan pernah sama. Realisasinya ya apa? Ayat ke-19. Amman ladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang dia itu iman, amal soleh, falahum jannatul ma'wa, baginya nanti tempat tinggalnya adalah surga. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan, sebagai jamuan dari apa yang pernah mereka dahulu perbuat. Bahasa sederhananya yang panjenengan hafal, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Itu pasti orang yang berbuat baik sekecil apapun, panjenengan ngeten iki Bapak Ibu sekalian, duduk di masjid, panjenengan satu pekan yang akan datang lupa saya duduknya ini 45 menit atau 57 menit, jenengan lupa, Allah Ta'ala tidak akan pernah lupa, Pak. Di masjid ini ada yang menghadap ke kiblat, ada yang menghadap ke utara, ke selatan. Jenengan 1 tahun yang akan datang lupa, aku biar ngaji ambek Pak Munir madhep nok endi ya. Di hadapan Allah besok di akhirat tercatat, Pak, sing ganjarane rondok kata sing madhep kiblat ini lho, Pak. Sing sendenan ini gak patek kata ganjaran ya, Pak. Lho ini ngaji taklim muta'alim, Pak. Ada yang tersinggung. Dini menit rumuni ngene, gak ngaji maneh aku mbak Pak Munir aku tersinggung. Gak ngerti nih awakku rondok remek irek. Kadang-kadang yang tua ini kan harus senden. Nah, Pak, saya sendiri senden kok, Pak. Panjenengan pahalanya yang paling banyak. Kayaknya sambil mijeti kentol, Pak. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Tidak akan pernah sama. Orang-orang yang baik nanti tempatnya di surga. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, tempat tinggalnya adalah neraka. Yang sangat memprihatinkan, mereka tinggal di neraka, dikatakan wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu, tatkala penghuni neraka ini berkehendak keluar dari kobaran api neraka, Pak, ayakhruju minha u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, wa qila lahum, dan dikatakan dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan ini siksa Allah yang dahulu di dunia kalian mendustakannya. Jadi orang yang ahli taat mukmin pasti di surga. Orang yang fasik ahli maksiat bila sampai akhir hayatnya belum bertaubat, enggan bertaubat, fama'wahumun nar, tempat tinggalnya akhirnya nanti adalah di dalam neraka. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, tatkala mereka ini di dalam neraka, Pak, la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup tidak mati, ada pada siksa yang pedih.
Mereka berkehendak ingin keluar, malaikat, keluarkan aku barang sebentar saja. Oleh malaikat diginikan. Mereka mengira akan dikeluarkan. Begitu dipegang oleh malaikat, dikira akan dituntun, diajak keluar dari neraka. Apa yang dilakukan? Malaikat memegang orang yang fasik ahli neraka tadi itu, dilemparkan kembali. Dzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan ini siksa neraka yang dahulu kalian di Malang mendustakannya. Enaknya di Malang atau di Batu, Pak? Batu aja ya. Saya begini ini ingat Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu nabi yang punya jasa luar biasa kepada kita, Pak. Termasuk Nabi Ibrahim. Jadi Nabi jumlahnya banyak, yang wajib diketahui berapa Bapak Ibu? 25. Yang paling banyak jasanya saya rasakan, satu adalah Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu menuntun kepada tauhid fillah. Beliau adalah petualang Tuhan yang hakiki. Perjuangannya luar biasa, sampai-sampai ibadah kita ini banyak yang meneruskan syariatnya Nabi. Kita haji itu bukan menapak tilas Nabi Muhammad SAW. Seluruh ibadah haji bahkan umroh itu napak tilas ibadahnya Nabi Ibrahim. Kita kalau banyak ya, termasuk sholat kita ini mesti tidak sempurna kalau nggak ada kama sholaita ala Ibrahim, ala Sayyidina Ibrahim. Berapa kali kita menyebut, Pak? Setiap tahiyat akhir menyebut Ibrahim itu 4 kali, Pak. Mari kita baca bersama-sama sholawat Ibrahimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Apabila ada yang enggak biasa Sayyidina, sama saja, sama benarnya. Yang tidak benar, yang enggak mau menyebut nama Ibrahim. Bisa diterima nggih? Itu perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil, termasuk perbedaan enten sing senden, enten sing boten senden. Padha bener Pak, sing gak bener diumumno ngaji, nganggur no omah gak gelem ngaji. Deal nggih? Bapak Ibu sekalian, muga-muga niki mboten dicerten nginggil mawon. Ini hanya di dalam, Pak ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa itu jasanya banyak. Yang paling terasa, Pak, jenengan ini hadisnya sahih. Kanjeng Nabi tatkala Mi'raj pertama kali diperintah sholat oleh Allah berapa kali? 50 kali. Atas usul siapa itu, Pak? Menjadi tinggal 5. Nabi Musa. Sampai usul itu loh 9 kali. Nabi Muhammad merasa junior, kalah senior dengan Nabi Musa, Pak. Mengikuti sarannya Nabi Musa. Padahal derajat pangkatnya Nabi Musa itu di bawah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran. Kadang-kadang kita menjadi orang tua, menjadi tokoh, menjadi orang terkenal, nggak mau menerima saran sumbang masukan orang kecil. Nggak benar. Nabi Musa itu orang kecil di hadapan Allah. Nabi Muhammad orang besar, Pak. Tapi menerima usul. Sampai Nabi Musa itu kan terkenal usulnya banyak itu, Pak. Dikurangi 5, usul lagi, kurangi 5. Masih tinggal 5 nih kalau usul malih, Bu. Kanjeng Nabi, 5 waktu itu masih berat. Jenengan usul lagi aja. Kalau bisa bebas, nggak usah sholat. Ngoten nih, Pak. Sampeyan setuju napa mboten? Kalau setuju pol niku, Pak. Estu Kanjeng Nabi berat 5 waktu. Sampeyan tingali. Ten kanan kiri masjid Miftahul Jannah, kata sing boten sholat subuh.
bener banget Nabi Musa. Tapi Kanjeng Nabi, ngapunten nggih Musa, kula pun munggah mudhun iki ping 9 izin kula kali Allah. Mosok kula mboten enten tugas sama sekali. Pun ngapunten nggih, usul jenengan sing 9 kula trima, siji niki mboten kula trima. Muni ngoten ya, Pak. Dan Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa sih jenengan ini membuat surga, membuat neraka? Nanti manusia juga gitu, ada yang jenengan masukkan surga, ada yang dimasukkan neraka. Padahal panjenengan ini punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kasih dan Sayang. Boyo jenengan damel swarga tok ngoten lho ya Allah, la eco. Sampeyan setuju malih yang ngeten iki? Nun? Setuju toh? Lah nggih, manusia itu ya Allah engkau buat-buat sendiri. Engkau hidupkan sendiri, engkau matikan sendiri, engkau masukkan ke surga, ke neraka sendiri. Kita ini kan yang membuat Allah, Pak, yang membesarkan Allah, yang memberi makan Allah. Terbukti memberi makan Allah itu mudah. Kita di dalam kandungan itu, Pak. Ibu kita, maaf, nggak pernah memberi makan. Bapak nggak pernah memberi makan, hanya membantu suplemen, ikhtiar, dohir. Allah yang menumbuhkan. Ada orang, saya punya santri, Pak, yatim, kembar. Subhanallah, kasihan, stunting. Pendek-pendek gitu, enggak cebol dia, pendek, stunting. Mulai dari lahir kecil gitu, kembar. Piyambake kula kei khusus tambahan suplemen vitamin, gak gede-gede, Pak, pancet endek mawon. Saya punya, dia juga yatim, namanya Agung, sesuai dengan namanya, lengkapi sinten. Mboten patek sering kula kei tambahan suplemen, Pak. Nggih mboten nate kula paringi, ya semangan biasa padha kalih anak-anak panti asuhan yang lain. Tapi piyambake awake gawedi, Pak. Persis kaya jenenge Agung, larene longgor ngoten, ngertos longgor nggih. Tapi ini sebab apa? Yang membesarkan itu Allah. Ada orang yang berusaha ingin diet. Diet napa diet? Pengen kuru gak kuru? Kuru. Lemu wae. Sing kepengin lemu gak iso. Nek biyen lemu niku lambang duwike akeh subur, sakniki lemu niku lambang penyakit tok, Pak. Biasa wong sing lemu niku gampang mati dadak, biasa itu, Pak, biasa. Boleh sependapat, boleh tidak, biasa. Sing kuru-kuru sampean delok lak panjang umur. Boleh sependapat, boleh tidak, Pak. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Lalu Allah mengatakan, Musa, pertanyaanmu cerdas. Nabi Musa itu terkenal cerdas, Pak. Ini yang dihadapi Bani Israel. Bani Israel kan terkenal orangnya cerdas. Sampeyan tingali ten TV-TV yang bangsa Israel nih, Pak. 40% tapi mereka yang dari Bani Israel yang sekarang tinggal di Israel. Bathuke tak delok niku kaya bening-bening ngeten, kileng-kileng. Jenengan kula kaya burek-burek ngeten, Pak ya. Cerdas-cerdas mereka sehingga nabinya juga harus cerdas. Nabi Musa. Musa, untuk menjawab pertanyaanmu, besok kamu nanem padi, tanam sendiri dengan tanganmu. Airi dengan tanganmu sendiri. Cara mriki kompres obat, kasih obat sendiri. Matun, ngertos matun, Mbak. Ngerti matun nggih nyen? Nggih wong desa kabeh jenengan ya asline. Matun iki basa Indonesia ini napa, Pak? Jabuti rumput. Lain, Pak, dengan jabuti rumput, Pak. Matun nggih niku matun. Ya jabuti rumput tapi bahasanya matun. Indonesia mboten enten matun. Nek jabuti rumput dirung tentu matun, nek matun mesti jabuti rumput. Padha kalih nyeplok endok niku lho, Pak. Bahasa Indonesia ini nyeplok niku napa, Pak? Gak ono. Sampeyan kalau jawab goreng telur, ya siji, Pak. Nek goreng telur dereng tentu nyeplok, nek nyeplok mesti telur. Kula soalnya jurusan bahasa biyen, Pak, diulangi bahasa profesi istilahnya. Meskipun jurusan bahasa sastra Arab tapi diulangi bahasa profesi. Tunggale enten MC mungel ngeten.
Acara berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan titik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ngoten niku salah, Pak. Waktu kok dipersilahkan, tempat kok dipersilahkan. Beliaunya yang niku salah. MC niku wau gak tahu belajar bahasa profesi. Jenengan muni nggih ngoten mawon jurusan kula. Sampeyan lak mboten jurusan bahasa, Pak. Tapi terus bahasa itu kesepakatan. Masih salah nek kaprah ya bisa diterima. Tunggale umume ten desa-desa termasuk temriki anak yang dipotong maaf ujung penisnya itu kan umumnya dikatakan sunat, gini mboten. Bahasa aslinya yang benar hadis itu khitan, Mbak. Kene apa kok disebut sunat? Sebab kehidupan sehari-hari Pak Gubernur membantu RW rola 100 juta, tapi mau diterima 85 juta, mulai sing 15 juta di lah kira-kira melok niku kira-kira Pak. Bahasa itu kadang-kadang salah tapi kaprah. Kita sih 20 menit, 15 menit mantun ngeten tanya jawab. Lalu begitu sudah nanam Bapak Ibu sekalian, oleh Nabi Musa dipanen sendiri juga, Pak. Tapi tatkala manen dipilih dan dipilah, ada padi yang mentes, ada padi yang ompong. Ngertos ompong, gabuk, Pak. Sing mentes dimasukkan gelangsing, digendong sama Nabi Musa dibawa pulang. Sing gabuk disalah pojokane sawah. Barang wis rong dino diobong, Pak. Tatkala padi-padi gabuk ini dibakar mulat-mulat, Allah bertanya, Musa, itu apa yang kamu bakar? Padi yang gabuk ya Allah. Sing banter wong miftahul jannah cek krungu. Apa sing mbok obong iku? Padi ya Allah. Padi sing apa? Sing gabuk. Aku meneno akhirat ya ngono, nek ana wong malang batu sing gabuk ya tak. Muga-muga kula jenengan gak ana sing gabuk ya. Saged diterampi maksud kula niki nggih. Itu diceritakan di kitab itu, Pak. Jadi Nabi Musa terus tanggap-tanggap, oh ya bener, nek ngono ya perlu anjene Indonesia yang gawe penjara, Pak. Tapi aslinya pemerintah menginginkan enggak penjara itu terisi, Pak. Sebenarnya pemerintah ingin penjara itu enggak usah diisi, Pak. Tapi pemerintah tetap ngisi penjara. Siapa yang dimasukkan? Ini ku wau, yang sing salah-salah, sing elek-elek niku sing gabuk-gabuk ngoten ya, Pak, dilebokno penjara. Baiklah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang akan menambah keterangan atau ingin ya berusaha pendapat sharing, kami persilahkan. Monggo, apabila ada yang bertanya. Nggih, Ibu. Dibantu mic, ini kayaknya disediakan. Nggih. Monggo Ibu, sebentar Bu, diambilkan mic. Terima kasih Ustaz. Kami mau menanyakan hubungannya tadi ada orang yang beriman tapi kondisi ekonominya sulit dan banyak masalah. Ini hubungannya dengan surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 bahwa di sana orang yang beriman katanya akan dimudahkan segala urusannya dan diperbanyak rezekinya. Gimana kayaknya bertolak belakang Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Ibu mohon maaf Bapak dulu. Sebab kayaknya mic-nya dipegang Bapak dulu ya. Setelah ini insya Allah mohon dibantu mic-nya didekatkan Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian. Memang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah tidur. Jadi innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, termasuk wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa dekat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan makhraja. Maaf Bapak Ibu sekalian, memang untuk Al-Qur'an itu dibutuhkan kefahaman yang komprehensif. Jadi kita tidak boleh
meyakini dan membaca, memahami Al-Quran itu satu ayat saja. Dan kita maaf tidak punya guru, itu nggak boleh. Terus Al-Quran itu kadang-kadang kelihatannya seperti yang tadi disampaikan, paradok, Pak, kontroversial. Katanya barang siapa yang bertakwa pasti akan diberi jalan keluar. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha kuasa, Allah itu punya kebijakan. Kadang-kadang kita ini merasa sudah bertakwa, tapi oleh Allah belum dianggap takwa. Atau maaf, kadang-kadang kita ini sudah bertakwa sesuai dengan fikih, sesuai dengan syariat Al-Quran hadis, kita sudah bertakwa, sudah al-ibadah taat. Tapi kenapa kehidupan kita ini senantiasa sering panen kesempitan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, surat Al-Imran 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kalian itu kalau sudah berbuat baik menyangka mudah masuk surga? Dijawab oleh Allah, sedangkan Allah, aku belum mengetahui siapa di antara kalian yang paling bersungguh-sungguh dan paling bersabar. Cara gampangane kadang-kadang tiang sing bertakwa niku diuji, Pak. Diuji. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan, besok Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang diuji semacam ini, kalau dia itu lulus, Pak. Diuji tapi banyak kesempitan itu kan ujian, Pak. Tapi bahasa Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, ujian itu ada dua, Pak. Ada bala, ada mihnah. Mihnah itu ujian yang enak, Pak. Jenengan pilihan wali kota jadi, itu ujian enak atau enggak enak, Pak? Tapi ujian, kata Al-Ghazali, namanya mihnah. Mihnah itu ujian yang enak. Enak makan, itu ujian yang enak. Kita israf atau enggak. Mau berbagi atau tidak, enak makan. Terus ujian yang enggak enak namanya bala. Bala itu ujian yang enggak menyenangkan. Sudah habis sekian miliar, enggak jadi wali kota. Saya beberapa waktu yang lalu takziah, Pak. Kasihan, ibu janda ini kurang ilmu. Mengatakan gini, ya Pak Ustadz, mesti ini sing pejah lak kula riyin. Anak kula pejah, mantun ngoten kula pondokaken ten panjenengan. Pola yatim. Terus mantun ngoten, ibuke dadak pejah malih Ustadz, mesti ini lagi kula sing pejah. Mun ngoten ya Pak. Bisa diterima maksud saya. Jadi dia ini anaknya, menantunya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia sekalian, Pak. Jadi yatim piatu, padahal mbahnya belum meninggal dunia. Cara jenengan sing dipateni sing pundi dhisik, Pak? Ini true story. Saya punya anak asuh, Pak, yatim. Jenengan dahulu pernah di daerah Pujon ke barat ada jembatan jembatan ngepre yang putus itu, Pak. Itu yang mati dua. Yang satu wali murid saya. Sebelum jadi sebelum jadi santri. Jadi dia pulang dari Ngantang, jembatan putus, temannya kenyut. Temannya yang ditolong hidup, dia yang nolong mati. Anaknya 2 plus 1 masih di dalam kandungan, Pak. Jadi 3. Terus anaknya dititipkan kepada saya. Saya silaturahim ke rumahnya. Sudah membuat fondasi. Fondasi rumahnya itu sampai ngelumut dereng saged nerusaken, Pak. Anak yatim loro sing pun lahir sing sitok tasik teng kandungan. Nulung tiang kenyut mati, Pak. Kalau takok, apa Allah nggak tahu kalau dia ini istrinya hamil, Pak? Bu, napa mboten ngerti Gusti Allah nek duwe anak cilik-cilik loro? Lah kok dipateni? Mestine sing dipateni lak tiang griya santa sing anake wis gede-gede ngoten niku ya. Ternyata dijawab begini, Pak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apal gitu.
untuk memberikan ujian, testimoni. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus tata nilai kehidupannya? Jadi kalau panjenengan ini kadang diuji enak, kudu dadi wong sing tetep apik. Diuji mboten enak tetep apik. Niku ujian kabeh. Cara si Gusti Allah, jangan menyangka kalau kamu bertakwa terus enggak tak uji. Jangan menyangka. Aku belum tahu engkau ini bersungguh-sungguh enggak di dalam beragama, sabar enggak di dalam agama. Insya Allah begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita lulus ujian, ngoten mawon ya. Bisa bersyukur tatkala dapat kenikmatan, bisa sabar dan lulus tatkala dapat ujian. Wallahu a'lam. Yang terakhir ibu-ibu monggo. Jadi yang dimaksud bagaimana ya Ustaz ya? Dan pastikan dipakai pada mereka sebagai saya dekat, maksudnya di dunia sebelum ada yang besar di akhirat agar mereka kembali misalnya. Ternyata pokoknya bagaimana? Subhanallah, pertanyaannya melengkapi pertanyaan. Ibu siapa ini? Ibu Maria. Ibu Ina. Pertanyaannya ibu ini melengkapi pertanyaannya Abah ini tadi. Abah siapa Pak? Abah Imam. Baik Bu, mari saya terjemahkan. Ketepatan saya kuliahnya jurusan bahasa Arab. Perkata Bu, walanudhiqonnahum. Bisa dilihat yang bawa Quran. Walanudhiqonnahum. Dan sungguh aku akan benar-benar memberikan incipan. Incipan itu napa Pak? Jenengan masak terus ditiri titik niku napa? Dikei titik. Nudhiqonnahum itu artinya aku akan benar-benar memberikan rasa. Dirasakno. Walan ini Allah itu pakai nun taukid sakilah yang bermakna benar-benar, pakai lam takkid yang bermakna sungguh-sungguh. Dan sungguh aku akan memberikan rasa. Rasa maksudnya di sini ini adalah nudhiqonnahum itu sedikit Pak. Hum kepada manusia minal adzabi dari siksa al adna yang pendek maksudnya di dunia. Adna itu artinya sama dengan dunia Pak. Dunia itu artinya paling dekat. Kalau adna juga paling dekat. Tapi kalau dunia itu mu'annas perempuan. Kalau adna laki-laki Pak. Jadi kita ini kadang-kadang sudah bagus Pak. Tapi oleh Allah karena kita ini keliru. Dikasih azab, dikasih peringatan sedikit. Begitu Ibu. Dunal azabil akbari sebelum siksa yang besar. Kapan siksa yang besar? Nanti di akhirat. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Begitu Ibu. Jadi kadang-kadang kita ini maaf salah sedikit atau salah besar oleh Allah Ta'ala langsung ditimpakan peringatan, ditimpakan azab. Untuk apa? Agar la'allahum yarji'un. Kita kembali kepada jalan yang benar. Insya Allah begitu Bu. Jadi kalau kita ini mohon maaf Bu, kurang jelas Bu. Mohon diulang. Seandainya orang tersebut sudah tobat dengan tobat nasuha, apakah ada tersebut masih ditimpakan? Iya, terima kasih Ibu. Di dalam hadis maupun Al-Quran itu ada keterangan Bu. Bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW kelebihannya berbeda dengan umat yang lalu. Kalau umat yang lalu itu tatkala dia melakukan dosa itu langsung diperingatkan dan apabila diperingatkan nggak kena langsung diturunkan azab. Tapi untuk keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ditunggu sampai tobatnya. Tadi Ibu menyampaikan kalau sudah tobat apakah masih diberi peringatan azab? Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingat Kiai Haji Zainuddin MZ
Allahu yarhamhu, sudah meninggal ya Pak ya. Dulu kan mubalek top itu kan hanya Kiai Haji Zainuddin M, jadi juluki apa? Sejuta umat. Itu kalau menerangkan bagus itu Pak. Seneng saya. Jadi kadang-kadang ada orang Bapak Ibu sekalian, dia ini sudah bagus tapi masih terus diuji oleh Allah. Saya ingat bahasa beliau luar biasa dengan sentilan-sentilan humornya itu. Terus orang yang baik itu subhanallah dikasih ujian-ujian yang luar biasa. Terkait dengan itu, kalau orang itu sudah bertobat Pak, yang jelas nanti di akhirat dia mendapatkan kebaikan. Tapi kadang-kadang ada orang yang tobat, istilah sekarang istilahnya hijrah. Pernah dengar Pak ya? Mahasiswa hijrah. Orang yang preman-preman, dulu pemabuk hijrah. Masuk Islam hijrah. Kadang-kadang hijrah itu enggak tambah mendapatkan kelapangan, malah mendapatkan kesempitan. Tapi maaf, ini jumlahnya enggak banyak Pak. Yang banyak kalau dia berbuat baik, biasanya dia akan mendapatkan banyak kebaikan, kelapangan. Kalau berbuat jelek, ya insya Allah banyak mendapatkan kesempitan secara matematika. Tapi kadang-kadang Allah memberikan ujian. Selamat bertobat. Saya bertobat, panjenengan bertobat. Yang jelas Allah berjanji lewat Nabi, lau amiltumul khotoya hatta tablugha sama tsumma nadimtum lataballahu alaikum. Seberat apapun dosa kita, sampai setinggi langit kata Allah, kata Nabi, kita mau bertobat, lataballahu alaikum, pasti tobat kita diterima. Setelah diterima, kita siap-siap mendapatkan kelapangan, bersyukur, mendapatkan kesempitan, sabar. Dan malaikat Jibril paling akhir, persis ini 55, ini Isrok. Oh, Isroknya 59 Pak, kurang 4 menit Mas. Tapi ada makannya ini nanti Pak ya. Oh, kula niki nek mari ngaji ngeten enten mangane saweneng Pak. Enak polai mari bengok-bengok ngoten lho Pak. Jenengan kali kula mangane insyaallah enakan kula, polai kula sing mari bengok-bengok. Mudah-mudahan perjuangan ibu-ibu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Ini malaikat Jibril ini pernah mengatakan kepada Kanjeng Nabi Pak. Kanjeng Nabi, ajaban kullal ajab. Rasul, saya itu lihat umat sampean itu heran, kullal ajab, seluruh heran. Tegesin apa Pak? Heran sakabeh-kabeh, herane nemen ngoten lho Pak. Kenapa Jibril engkau kok heran dengan umatku? Idza asobathu sarra syakara falahu ajrun wa idza asobatu dharra sabara falahu ajrun. Umat engkau itu enak ya Rasul. Mudah masuk surga, mudah mendapatkan pintu surga, kunci surga. Napa meneh jamaah miftahul jannah. Gampang Pak wis duwe kuncine swarga. Umatmu ini apabila dia mendapatkan kelapangan syukur dapat pahala. Mendapatkan kesempitan dia sabar, mendapatkan. Lah kita ini satu hari satu malam inilah kalau enggak lapang ya sempit. Ya enggak Pak? Kita sehari semalam kalau enggak sehat ya sakit. Kita sehari semalam kalau enggak megang uang banyak ya megang uang. Pasti ini Pak. Lah kalau kita bisa syukur tatkala dapat kelapangan, sabar tatkala mendapatkan kesempitan, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala, pahala, pahala. Insya Allah kita akan bersama-sama ke surga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wal
taraji atfanta ya ngaji rantal alami ya uhailal jundi wal karam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbana bil Mustafa balligh maqasidana khususan maqasida wa hajati keluarga besar jamaah Masjid Miftahul Jannah yang hadir ini ya Allah, yang uzur tidak bisa hadir, bisihah wal afiyah ma'as salamah wal istiqamah bil mawaddah war rahmah was sakinah bidzurriyyah at-thayyibah wa bi ziyarati Makkah wal Madinah wa bil bu'di an jami'il musibah wa akhiruna husnul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.